Halo sobat budidaya sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Di video kali ini kita akan berbagi pengalaman mengenai kekurangan oksigen di dalam kolam, khususnya budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok. Ini adalah kolam diameter 4 yang saat ini saya tebar padat sebanyak 1.500 ekor. Pertama kali saya mencoba tebar padat sebanyak ini. Jadi akan saya berbagi pengalaman di sini. Di kolam ini mempunyai 9 titik aerasi menggunakan diffuser, 1 kolam 1 aerator, 1 kolam diameter 4 menggunakan 1 buah aerator Resun LP200. Yang saya mau garis bawahi di sini, kemarin di kolam ini saya berikan 1 titik aerasi itu tekanannya itu sekitar 20 liter per menitnya. 1 titik aerasi ya, 20 liter per menitnya. Sehingga kelebihan tekanan saya buang ke kolam diameter 3. Di sana ada 300 ekor yang bobotnya sudah mencapai 5-6 biji per kilonya. Kan tetapi ikan saya yang ada di kolam ini, saya lihat gerakannya di pagi hari itu tidak aktif. Ada yang di pinggir kolam, ada yang aktif berenang, sehingga saya memutuskan untuk fokus ke kolam ini. Karena ini kolam pembesaran, saya fokus ke kolam ini. Saya opkan tekanannya yang ke diameter 3. Saya berikan tekanan di sini full 1 aerator untuk 1 kolam diameter 4. Untuk saat ini saya perkirakan 1 titik aerasi di kolam diameter 4 mampu mengeluarkan oksigen dengan tekanan 27 liter tiap menitnya. Karena Resun LP200 tekanannya itu 250 liter per menit. Jadinya apabila kita bagi 9, maka hasilnya itu di kisaran 27 sampai 27,5 liter per menitnya. Bisa kalian lihat di sini, ini adalah tekanan udara ataupun gelembung udara yang dihasilkan oleh Resun LP200 menggunakan 9 titik diffuser full. 1 kolam ini menggunakan 1 buah aerator yang saya sebutkan tadi. Gelembung yang dihasilkan itu luar biasa sekali. Sekarang saya lihat gerakan ikan saya sudah membaik, sudah aktif. Nafsu makannya juga bisa kita lihat di sini, sangat lahap. Bagaimana cara kita menentukan besaran tekanan di tiap titik itu? Di sini sebenarnya tidak ada alat ukur yang saya gunakan. Saya hanya istilahnya itu memprediksi ataupun mengira-ngira. Saya ukur dengan besar oksigen yang dihasilkan. Saya tidak menggunakan alat. Hanya saja saya lihat di sini semua titik aerasi ini besarnya sama. Karena di setiap 1 diffuser itu saya buatkan stop keran agar dapat kita kontrol tekanannya. Ini adalah pembuangan kelebihan oksigen yang kemarin saya buatkan dari kolam diameter 4 ke kolam diameter 3. Tapi sekarang saya tutup. Jadinya kolam ini full menggunakan 1 diffuser, 1 aerator untuk 1 kolam. Selanjutnya yang ada di kolam diameter 3 sebanyak 300 ekor dengan bobot sudah
di angka 5, 6 sampai 7 ekor per kilonya. Saya gunakan satu kolam ini menggunakan satu buah reson LP100 dengan batu aerasi. Jadi kenapa saya terus berulang-ulang membahas mengenai aerator ataupun aerasi di kolam ikan nila menggunakan sistem bioflok? Karena sobat budidaya sekalian, aerator itu adalah faktor yang menurut saya sangat penting di sini. Apabila kekurangan oksigen dengan aerasi yang tidak cukup, maka vlog di dalam kolam itu tidak akan bisa sempurna untuk pembentukannya. Dan kotoran ikan yang ada di kolam juga tidak bisa diaduk oleh ikan sendiri, makanya diperlukan bantuan yang namanya aerator. Saya harap sobat budidaya sekalian paham dengan yang saya jelaskan ini, bahwa selain menjadi oksigen ataupun membantu ikan untuk lingkungan hidupnya di sini, fungsi lain dari aerator itu adalah mengaduk kotoran dan sisa pakan, sehingga pembentukan vlog dapat terjadi lebih cepat. Karena proses pembentukan vlog itu membutuhkan selain oksigen, dia juga butuh diaduk ya, dipecah dulu untuk kotoran ikan. Ada salah satu cara sederhana untuk kalian mengecek pertumbuhan vlog itu sedang bekerja ataupun sedang berkembang, dengan cara kalian coba pegang pinggir kolam yang ada di dalam air ini. Kalian pegang di sini di pinggir kolam ini, di terpalnya. Apabila dinding kolam masih terasa licin ataupun sangat licin, berarti vlog itu belum terbentuk dengan sempurna. Karena sifat ataupun kebiasaan dari vlog itu, dia itu menempel di pinggir kolam untuk memakan sisa pakan ataupun mencerna sisa pakan dan kotoran ikan. Jadi saya rasa kalian paham dengan yang saya bagikan di sini. Mengapa aerator itu sangat penting untuk budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok. Ini di kolam diameter 3 ini saya rancang 2 aerator reson LP100 untuk 3 kolam. Namun karena kolam yang diameter 3 yang di sini kosong, makanya saya off-kan dulu untuk aerasinya. Saya fokuskan alirkan ke satu buah kolam diameter 3 yang ada di sini yang di ujung. Ini batu aerasinya saya pakai airstone, lumayan teraduk di sini, tapi jauh sekali apabila kita bandingkan dengan yang menggunakan diffuser. Kalian bisa lihat di sini yang menggunakan diffuser penampakannya seperti ini, teraduk sempurna. Jadi jangan anggap sepele masalah aerator. Saya dari awal itu yang paling saya perhatikan itu adalah aerasi ataupun oksigen dalam kolam. Karena apabila oksigen terpenuhi, apapun langkah yang kita ambil jadi gampang kita tentukan. Apakah kita tebarnya padat, apakah kita mau menambahkan molasenya, cepat teraduk di sana. Jadi itu adalah alasan utama kenapa aerator itu adalah faktor yang sangat penting. Bisa saya katakan di sini penentu di sini ya, selain ketebalan vlog bisa dibentuk. Sini bisa kita saksikan hampir di setiap sudut kolam ini bisa dijangkau oleh gelembung ataupun oleh titik aerasinya ya, biar tidak ada tempat yang tidak teraduk. Ini yang
Resun LP 200. Langsung masuk di sini ke kolam diameter 4 full, 1 aerator, 1 kolam Resun LP 200. Yang ini full 1 kolam, 1 aerator Resun LP 100. Jangan pernah main-main dengan yang namanya oksigen dalam kolam apabila kita budidaya sistemnya bioflok. Saya pernah coba juga di sini. 1 aerator Resun LP 100 saya gunakan di 3 kolam. Hasilnya itu hidup ikannya, tapi pertumbuhannya itu sangat lambat. Kualitas ikannya juga tidak seperti yang kita harapkan. Pembentukan blok juga lambat, penumpukan kotoran amoniak di dasar kolam sangat tinggi. Jadinya saran dari saya, jangan pernah lalai yang namanya kebutuhan oksigen ataupun aerasi di dalam kolam apabila kita budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok. Terima kasih, mungkin ini saja video saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalian subscribe channel ini. Kalian tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan ataupun mau sharing dengan teman-teman kita yang lain. Kalian bisa tulis di kolom komentar, karena channel saya terbuka untuk umum untuk berdiskusi mengenai budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.